Kalau gaji kamu 6 juta rupiah sebulan dan kamu nabung dengan cara yang salah selama 10 tahun ke depan, kamu nggak akan pernah punya uang 1 miliar. Tapi kalau kamu ganti satu kebiasaan aja, bukan gaji kamu yang naik, cara kamu memperlakukan uang yang berubah, angka 1 miliar itu bisa dicapai bahkan dengan gaji UMR. Di video ini saya akan kasih roadmap lengkap dari nol step by step termasuk angka pasti berapa yang harus kamu sisihkan setiap bulan. Tonton sampai habis karena di situ saya akan kasih tahu kesalahan nomor 1 yang bikin 90% karyawan gagal capai target ini. Dan kemungkinan besar kamu lagi melakukan sekarang. Kalau kamu karyawan biasa, gaji bulanan, potong pajak, potong cicilan, sisa buat hidup, kamu mungkin mikir investasi itu buat orang kaya, buat orang yang punya modal besar, tapi itu justru mindset yang bikin orang gagal. Kenyataannya, orang dengan gaji besar tapi nggak punya sistem, seringkali finansialnya lebih berantakan dibanding karyawan biasa yang disiplin. Yang membedakan bukan besar gajinya, yang membedakan adalah apakah kamu punya roadmap atau kamu cuma nabung asal-asalan sambil berharap. Roadmap yang saya kasih hari ini dibagi menjadi 4 fase. Simple, tapi kalau dijalankan konsisten, ini yang benar-benar membawa orang dari nol ke miliaran. Fase pertama, dan ini yang paling sering dilewati orang, yaitu fondasi. Sebelum ngomongin saham, reksadana, atau instrumen investasi apapun, kamu butuh 2 hal dulu. Pertama, dana darurat. Idealnya 3-6 kali pengeluaran bulanan kamu. Disimpan di tempat yang gampang dicairkan, bukan di instrumen yang naik turun nilainya. Kenapa hal ini penting? Karena tanpa dana darurat, begitu ada kejadian mendadak, motor rusak, sakit, kena PHK, kamu akan terpaksa jual instrumen investasi kamu di waktu yang salah. Dan itu yang bikin banyak orang rugi, bukan karena instrumennya jelek, tapi karena mereka jual di saat panik. Kedua, proteksi dasar seperti BPJS kesehatan yang aktif, dan kalau memungkinkan asuransi jiwa berjangka kalau kamu punya tanggungan. Ini bukan investasi, ini perlindungan supaya rencana jangka panjang kamu nggak buyar gara-gara satu kejadian. Fondasi ini biasanya butuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun untuk dibangun. Nggak apa-apa, ini bukan fase yang harus diburu-buru. Justru fase yang paling menentukan apakah fase-fase berikutnya akan bertahan atau ambruk. Fase kedua adalah literasi, dan saya kasih tahu satu angka yang mungkin bikin kamu kaget. Menurut riset OJK, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia ini masih di bawah 50%. Artinya, lebih dari separuh orang yang punya uang nggak benar-benar paham cara kerja uang itu sendiri. Kamu nggak perlu jadi ahli, tapi kamu wajib paham konsep dasar ini, compounding atau bunga berbunga. Ini konsep paling penting di seluruh video ini, jadi saya ulangi, compounding. Bayangkan kamu investasi 1 juta rupiah dan itu tumbuh 10% setahun. Tahun pertama kamu punya 1,1 juta rupiah, tapi tahun kedua yang tumbuh bukan cuma modal awal kamu, tapi juga keuntungan dari tahun sebelumnya. Kelihatannya kecil di awal, tapi di tahun ke-15, tahun 20, angka itu bergerak jauh lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Ini yang bikin orang yang mulai lebih awal, meskipun modalnya kecil, akhirnya mengalahkan orang yang mulainya telat dengan modal besar. Ini bukan angka pasti, ini hasil investasi nyata naik turun setiap tahun. Bukan garis lurus, tapi prinsip compoundingnya tetap sama. Waktu adalah aset paling berharga yang kamu punya. Sekarang masuk ke instrumen. Ini bagian yang paling sering ditanya. Uangnya ditaruh di mana? Untuk karyawan biasa yang baru mulai, ada beberapa pilihan utama. Reksadana pasar uang cocok untuk dana darurat karena risikonya lebih rendah dan gampang dicairkan. Reksadana pendapatan tetap dan reksadana campuran cocok untuk tujuan jangka menengah 3-5 tahun. Reksadana saham dan saham individual untuk tujuan jangka panjang di atas 5-10 tahun. Karena volatilitasnya lebih tinggi tapi potensi pertumbuhannya juga lebih besar dalam jangka panjang. Ada juga obligasi negara retail seperti SBR atau ORI yang cocok buat kamu yang mau instrumen dengan risiko lebih terukur tapi imbal hasil lebih baik dari deposito. Yang perlu kamu ingat, nggak ada instrumen yang paling bagus secara mutlak. Yang ada adalah instrumen yang cocok dengan tujuan keuangan dan jangka waktu kamu. Dana buat DP rumah 2 tahun lagi, jangan ditaruh di saham. Dana buat pensiun 25 tahun lagi, jangan cuma ditaruh di tabungan biasa yang kalah sama inflasi. Dan satu hal penting soal resiko. Setiap instrumen dengan potensi return lebih tinggi, pasti punya resiko naik turun nilai yang lebih besar juga. Nggak ada yang namanya untung besar tanpa risiko. Siapapun yang bilang begitu ke kamu, itu tandanya bahaya. Sekarang bagian yang paling ditunggu. Gimana caranya sampai ke 1 miliar? Ini simulasi sederhana, bukan janji tapi ilustrasi kekuatan konsisten. Kalau kamu investasi rutin setiap bulan dengan strategi dollar cost averaging, artinya nominal yang sama, disiplin setiap bulan tanpa terpengaruh naik turun pasar, di instrumen dengan potensi pertumbuhan jangka panjang, maka waktu jadi faktor paling menentukan. Jauh lebih menentukan dibanding besar nominal per bulan. Orang yang mulai investasi Rp500.000 per bulan sejak umur 25 tahun, secara historis punya potensi hasil akhir yang jauh lebih besar dibanding orang yang mulai 2 juta per bulan tapi baru mulai di umur 40. Selisih waktu 15 tahun, itu efek compoundingnya luar biasa. Catatan penting, angka-angka pertumbuhan investasi itu ilustrasi berdasarkan rata-rata historis jangka panjang, bukan jaminan hasil di masa depan. Pasar naik turun dan hasil nyata kamu bisa berbeda. Ini bukan nasihat keuangan personal, kondisi setiap orang berbeda-beda. Jadi sebelum ambil keputusan besar, riset instrumen secara mandiri atau konsultasi ke perencana keuangan berlisensi. Yang bisa saya pastikan bukan angka akhirnya, tapi prinsipnya mulai lebih awal, konsisten, dan jangan
berhenti di tengah jalan cuma karena pasar lagi turun. Justru saat pasar turun itu banyak orang panik jual. Padahal itu momen paling penting buat tetap konsisten, bukan berhenti. Oke, ini yang saya janjikan di awal. Kesalahan nomor satu yang bikin kebanyakan karyawan gagal capai target finansial mereka, bukan karena mereka nggak tahu instrumen investasi, bukan juga karena gaji mereka kecil. Kesalahan terbesarnya adalah mereka investasi dari sisa uang di akhir bulan, bukan dari awal bulan. Kedengarannya ini sepele, tapi ini yang membedakan orang yang berhasil dan yang enggak. Kalau kamu nunggu sisa di akhir bulan buat investasi, hampir pasti nggak akan ada sisa karena gaya hidup otomatis akan menyesuaikan sampai habis. Baliknya, kalau kamu sisihkan dulu di awal, begitu gajian masuk, baru sisanya kamu pakai buat kebutuhan hidup, itu yang bikin sistem ini benar-benar berjalan. Ini bukan soal disiplin super manusia, ini soal urutan. Ubah urutannya dan semuanya berubah. Jadi ringkasnya, roadmap dari 0 sampai 1 miliar ini ada di 4 fase. 1. Bangun fondasi, dana darurat dan proteksi dasar. 2. Tingkatkan literasi keuangan, terutama pahami konsep compounding. 3. Pilih instrumen investasi sesuai jangka waktu dan tujuan kamu, reksadana, obligasi, atau saham. 4. Jalankan strategi konsisten, sisihkan di awal bulan, bukan di akhir bulan. Dan jangan panik saat pasar turun. Gak ada jalan pintas di sini, tapi juga nggak butuh gaji besar. Yang dibutuhkan adalah sistem yang benar dan konsisten menjalankannya. Kalau video ini bikin kamu mikir ulang soal cara kamu mengatur uang, subscribe channel ini sekarang. Dan sebelum kamu tutup video ini, coba tulis di kolom komentar, kamu ada di fase berapa dari roadmap tadi? Fase 1, 2, 3, atau 4? Saya bakal baca dan bales komentar kalian satu persatu. Sampai ketemu di video berikutnya.